Perkenalkan, nama saya Felix Yanus Ngajabon dengan NIM 5520119016 dari program studi Teknik Informatika. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pakar. Langsung saja ke pembahasannya. Sistem pakar terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan pakar. Sistem berarti kumpulan prosedur atau kumpulan dari berbagai hal untuk suatu tujuan. Terus pakar berarti ahli. Jadi sistem pakar adalah suatu sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan para ahli. Yang berikut adalah aplikasi pada sistem pakar. Yang pertama, aplikasi Dendral. Aplikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur molekul campuran yang tak dikenal. Yang kedua, Micin. Aplikasi ini untuk mendiagnosis penyakit. Terus yang keempat ini Shopee untuk analisis sirkuit elektronik. Prospektor. Aplikasi ini digunakan di bidang geologi untuk membantu mencari dan menemukan deposit. Folio digunakan untuk membantu memberikan keputusan bagi seorang manajer dalam stok dan investasi. Yang ketujuh, Delta. Aplikasi ini dipakai untuk pemeliharaan lokomotif listrik, diesel, dan sebagainya. Yang kesembilan, bengkel mobil. Nah, bengkel mobil ini merupakan aplikasi sederhana yang bertujuan untuk mencari apa yang salah sehingga mesin mobil pelanggan yang tidak mau hidup dengan memberikan gejala-gejala yang teramati. Anggap sistem pakar kita memiliki aturan berikut. Yang pertama, jika mesin mendapatkan bensin dan starter dapat dihidupkan, maka ada masalah dengan pengapian. Yang kedua, jika benar starter dapat dihidupkan dan tidak benar lampu menyala, maka ada masalah dengan aki. Jika tidak benar starter dapat dihidupkan dan lampu menyala, maka ada masalah dengan starter. 4. Jika ada bensin dalam tangki bahan bakar, maka mesin mendapatkan bensin. Yang berikut karakteristik sistem pakar. Yang pertama, memiliki kepakaran yang mampu membantu user dalam menyelesaikan tugas dan juga membantu memecahkan masalah dengan memberi solusi. Yang kedua, domain tertentu. Merupakan kekhususan dari sebuah sistem pakar dalam membidangi suatu disiplin ilmu tertentu. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengolah data yang memiliki ketidakpastian dan mampu memberikan semacam pertimbangan, saran, dan juga anjuran sesuai dengan kondisi dari lingkungan. Dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Yang berikut kelebihan dan kekurangan sistem pakar. Yang pertama, kita lihat kelebihan dari sistem pakar tersebut. Beberapa kelebihan yang diperoleh dari penggunaan sistem pakar adalah: yang pertama, meningkatkan output dan produktivitas. Sistem pakar dapat bekerja lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan kualitas sistem. Meningkatkan kualitas yang dimaksudkan adalah sistem pakar menyediakan nasihat yang konsisten dapat mengurangi tingkat. Yang
3. Handal. Sistem pakar tidak lelah atau bosan, juga konsisten dalam memberi. Yang keempat, merupakan arsip yang terpercaya dari sebuah keahlian sehingga pengguna seolah-olah berkonsultasi langsung dengan pakar meskipun sang pakar sudah pensiun. Yang berikut kita lihat kelemahan dari sistem pakar. Selain memiliki kelebihan, sistem pakar juga memiliki kelemahan. Di antaranya adalah masalah dalam mendapatkan pengetahuan, di mana tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah, karena kadangkala pakar dari masalah yang kita buat tidak ada, dan kalaupun ada, kadang-kadang pendekatan yang dimiliki oleh pakar berbeda-beda. Yang berikut, untuk membuat suatu sistem pakar yang benar-benar berkualitas tinggi sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk perkembangan. Dan yang terakhir, sistem pakar tidaklah 100% bernilai benar. Oleh karena itu, tidak perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Dalam hal ini, peran manusia tetap merupakan faktor dominan. Yang berikut komponen sistem pakar. Baik, kita lihat yang pertama, user interface. User interface merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dari sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu, antarmuka menerima informasi dari sistem dan menyajikannya ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai. Pada bagian ini terjadi dialog antara program dan pemakai yang memungkinkan sistem pakar menerima instruksi dari sistem informasi dan juga memberikan solusi atau memberikan informasi atau output kepada pemakai. Kemudian kita lihat yang kedua, inference engine. Baik, komponen inference engine. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Interface engine atau mesin inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan workplace dan untuk memformulasikan kesimpulan. Yang ketiga, knowledge base atau basis pengetahuan. Jadi setelah menerima bidang kepakaran yang telah diaplikasikan pada sistem pakar, kemudian pengetahuan yang sesuai dengan dominan keahlian tersebut. Pengetahuan yang dikumpulkan tidak bisa diaplikasikan begitu saja dalam sistem. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar ini disusun atas dua elemen dasar, yaitu fakta dan aturan. Fakta merupakan informasi tentang objek dalam area permasalahan tertentu, sedangkan aturan merupakan informasi tentang cara bagaimana memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui. Dalam studi kasus pada sistem yang berbasis pengetahuan, terdapat beberapa karakteristik yang dibangun untuk membantu kita dalam membentuk serangkaian prinsip-prinsip arsitekturnya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pengetahuan merupakan kunci kekuatan sistem pakar. Pengetahuan sering tidak pasti dan tidak lengkap. Pengetahuan sering miskin spesifikasi. Amatir menjadi ahli secara bertahap. Setiap pakar harus fleksibel. Dan yang terakhir, setiap pakar harus transparan. Yang berikut adalah spesifik data. Baik, hanya itu penjelasan materi tentang
sistem pakar dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felix Yanus Ngadzabon, NIM 5520119016 dari Prodi Teknik Informatika semester 5.